Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, pernikahan adalah wujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menyempurnakan setengah agama. Karena dengan menikah, manusia mampu melindungi setengah agamanya dan terhindar dari kerusakan seperti perzinahan. Allah menciptakan manusia dengan fitrah untuk saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Ya, pernikahan seharusnya menjadi janji sehidup semati, insya Allah hingga jannah. Namun sayangnya, tidak semua ikatan suci ini bisa terus bertahan. Mirisnya, dari tahun ke tahun, angka perceraian meningkat tajam di Indonesia. Mulai dari kalangan pesohor hingga orang biasa, mereka yang berpunya hingga yang miskin. Berbagai macam alasan, mulai dari kondisi ekonomi, merasa tidak bahagia dengan pasangan, hingga modus mencari kekayaan, menjadi faktor kehancuran indahnya suatu pernikahan. Setiap tahunnya, ada 300.000 lebih putusan cerai. Gugatan perceraian ini datang dari perkawinan di bawah usia 5 tahun. Sementara, sebanyak 70% gugatan datang dari pihak istri. Lalu bagaimana sebenarnya Islam memandang perceraian alias talak? Islam tidak mengharamkan perceraian. Islam mengatur bagaimana perceraian itu terjadi. Cerai, pisah, ketika harus menjadi solusi jalan keluar, maka yang perlu diperhatikan adalah satu, sebelum cerai ini terjadi, tolong kumpulkan dulu sesuai dengan arahan yang Allah sampaikan ya. Kumpulkan dulu orang-orang terdekat yang bisa memperbaiki hubungan antara kita dan pasangan hidup kita. Keluarga terdekat, orang yang bisa memberikan masukan sehingga mungkin kita tidak sendiri dalam menjalani problematika ini. Sehingga Allah akan berikan kebaikan pada diri kita melalui mereka-mereka yang dengan tulus ikhlas ya menerima dan memberikan yang terbaik untuk kita. Sahabat yang dicintai Allah, menurut Abu Yusuf, seorang hakim agung di era Abbasiyah, asal hukum cerai itu adalah makruh dan terlarang. Hukum asal larangan cerai ini dilandaskan kepada beberapa hal. Di antaranya, pertama, menikah adalah sebuah akad yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Islam. Maka talak atau cerai merupakan pemutus pernikahan sekaligus menjadi pemutus suatu yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kedua, perceraian membawa banyak keburukan bagi istri dan anak-anak, bahkan bisa menjadi sebab perpecahan dan pertengkaran antar keluarga. Perceraian bagi anak membawa dampak buruk bagi sisi psikologisnya. Anak akan merasa keluarganya sudah tidak lagi sempurna, sehingga akan muncul rasa iri terhadap teman-temannya yang sering kali menghabiskan waktu bersama kedua orang tuanya. Anak akan selalu merasakan sedih yang berisiko kehilangan rasa percaya diri, ketenangan batin, dan kehilangan cita-cita. Mereka tidak lagi memiliki semangat dalam menjalani kehidupan. Akibatnya, mereka akan berkembang menjadi pribadi yang paranoid, pribadi yang kasar, tidak memiliki arah tujuan hidup, dan juga cenderung lebih mudah terlibat dalam pergaulan bebas. Ketiga, perceraian tanpa sebab mengkufuri nikmat pernikahan yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram padanya, dan dijadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Al-Quran, Surah Ar-Rum ayat 21. Keempat, perceraian hanya diperintahkan oleh setan dan tukang sihir. Karena memang itu yang diinginkan oleh syaitan. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Muslim, bahwa iblis di atas singgasananya itu dia senantiasa memantau setan-setan bawahannya itu ya. Lalu dia senantiasa bertanya terhadap bawahannya apa prestasi yang sudah dia ukir gitu. Tanya, apa kamu? Ah, ini biasa. Oh, saya sudah begini. Ah, ini biasa. Saya sudah begini. Ah, ini biasa. Sampai pada satu saat ada syaitan yang dia
menyampaikan sebuah prestasi bahwa dia sudah menyertai 2 orang anak Adam, satu pasangan ini dia sertai dan akhirnya sekarang berpisah, cerai. Apa kata iblis kala itu? Ini dia. Ini baru pekerjaan luar biasa. Artinya, ini ternyata menjadi concern syaitan, concern iblis untuk membuat hamba Allah yang sudah bersatu dalam ikatan baik, ikatan suci, mitsaqan ghalidha itu terpisah. Sahabat yang dicintai Allah, penyebab perceraian bisa terjadi karena gangguan setan. Setan selalu mengikuti setiap langkah manusia dimanapun mereka berada. Dia tidak akan melewatkan sedikit kesempatan untuk bisa menjerumuskan kita. Di rumah, setan bahkan akan lebih gencar melancarkan usahanya. Dialah setan dasim, setan yang ditugasi iblis untuk mengganggu rumah tangga manusia. Setan ini akan berusaha untuk merusak keharmonisan rumah tangga. Tugas utamanya adalah memastikan pasangan suami istri ribut dan mudah bertengkar hingga mereka akan saling membenci satu sama lain. Perceraian juga bisa disebabkan oleh sihir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Hanya setan-setanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sihir ini dikenal dengan istilah tafrik. Perbuatan sihir ini dimaksudkan untuk memisahkan suami istri atau menghembuskan rasa tidak suka di antara 2 orang yang menjalin persahabatan atau perjanjian. Tanda-tanda orang yang terkena tafrik ini diantaranya adalah jadinya perubahan drastis antara pasangan suami istri. Rasa cinta berubah menjadi saling membenci tanpa sebab. Selalu ada keinginan untuk menjauh dari pasangan, bahkan kerap merasa tidak betah berada di rumah. Penyebab lain perceraian adalah kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk bisa berupa fisik, seksual, bahkan ekonomi, di mana suami kurang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, sehingga hanya ada 2 pilihan yang tersisa bagi pihak wanita, yakni tetap bertahan atau berpisah. Perceraian juga bisa terjadi karena perselisihan akibat media sosial. Ya, kemajuan teknologi rupanya juga ikut andil dalam merenggangkan ikatan suci. Tak jarang rasa cemburu yang disulut dari media sosial kemudian memicu rangkaian pertengkaran dan perselisihan yang tidak bisa dipadamkan hingga berujung pada perceraian. Bahkan ada juga yang berpisah demi tunjangan perceraian sebesar 250 juta, seperti yang dilakukan banyak pasangan di luar negeri. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau ada permasalahan dalam kehidupan rumah tangga itu biasa. Karena kalau tidak ada ombak, maka kapal itu tidak akan mampu berlayar. Begitulah dia terkadang riya, masalah yang ada dalam rumah tangga. Allah jadikan itu agar rumah tangga ini menjadi kuat gitu. Apapun bentuknya yang membuat kita itu kok tidak suka dengan pasangan, padahal itu merupakan bahagian yang mungkin Allah berikan dalam dirinya sebagai kelemahan yang harusnya kita mampu untuk memperbaiki dia, karena kita merupakan bahagian pasangan. Kita merupakan pakaian yang Allah sebut sebagai libas. Antum libasul lahun, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi mereka. Hendaknya mampu untuk menutupi kekurangan, justru kita tidak memainkan peran itu, maka sadarlah bahwa ini adalah bisikan dari syaitan. Sahabat yang dicintai Allah, talak sebenarnya sudah pernah terjadi sejak zaman Nabi. Abu Bakar As-Siddiq pernah menyuruh anaknya Abdullah bin Abu Bakar untuk menceraikan istrinya Atikah binti Zaid. Dia adalah seorang wanita berakhlak mulia yang sangat cantik. Tetapi kecantikannya ini melenakan suaminya. Abdullah seringkali melewatkan sholat berjamaah di masjid dan melewatkan beberapa perang. Inilah yang membuat ayahnya meminta Abdullah untuk menceraikan istri yang dicintainya. Sahabat yang dicintai Allah, asal hukum cerai atau talak memang makruh dan terlarang.
Namun hal ini bisa berubah pada hukum lainnya. Semuanya bergantung pada kondisi rumah tangga tersebut. Lalu, bagaimanakah hukum talak menurut Islam? Tidak sembarangan orang itu diperbolehkan untuk memberikan cerai. Itu tidak. Ada kalimat yang sharih, jelas. Kamu, saya cerai. Itu jatuh talaknya. Tapi ada yang kinayah, tidak secara langsung. Contoh misalkan, kamu aku kembalikan ke rumah orang tuamu. Kalau dalam niatnya itu adalah mencerai, maka jatuh talaknya. Tapi kalau dalam niatnya itu dia bukan mencerai, hanya sekedar mengembalikan istrinya karena ini dalam masa liburan misalkan gitu ya, ini tidak jatuh talaknya pada dirinya. Dan ketika dia mencerai harus pada posisi istri itu dalam keadaan suci. Jangan dalam keadaan haid, jangan dalam keadaan mengandung. Karena ketika talak yang dia jatuhkan pada istrinya dalam kondisi seperti ini, maka ini yang disebut dengan talak bid'ah. Talaknya jatuh, tetapi dia berdosa karena ini merupakan bahagian daripada hal-hal yang seolah ada nilai kezoliman terhadap istri. Hukum talak akan menjadi wajib ketika perceraian sudah ditetapkan oleh dua juru damai dari keluarga suami dan istri. Sebagaimana digambarkan oleh Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 35. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 35. Perceraian juga wajib dilakukan ketika suami sudah bersumpah untuk tidak mengumpuli istrinya lagi. Maka setelah waktu tunggu selama 4 bulan, wajib bagi suami untuk menceraikannya kalau ia tidak mau rujuk kembali. Sahabat yang dicintai Allah, hukum talak menjadi sunnah ketika berada dalam beberapa kondisi. Misalkan ketika istri adalah wanita yang kurang bisa menjaga kehormatannya atau meremehkan kewajibannya kepada Allah. Bahkan sebagian ulama mengatakan, jika istri tidak lagi mau menjadi hamba Allah yang baik, maka wajib hukumnya untuk menceraikan dia. Selanjutnya, hukum talak menjadi mubah ketika perceraian disebabkan karena akhlak istri yang jelek, sehingga suami merasa mendapatkan keburukan dari pergaulan dengannya dan tidak bisa mendapatkan tujuan dari pernikahannya tersebut. Kemudian talak menjadi makruh apabila tidak ada sebab syar'i yang membuat jatuhnya talak. Seperti ketika suami menjatuhkan talak kepada istri yang memiliki pengetahuan yang baik, berakhlak mulia, rajin beribadah, serta memiliki tabiat yang baik. Lalu bagaimana ketika ada pertanyaan seorang istri minta agar ditalak oleh suaminya? Kita perlu tahu bahwa hukum talak sama dengan hukum menikah, ya. Ada sunnah, ada haram, ada wajib bahkan dalam satu saat itu. Termasuk ketika seorang istri meminta agar dia dicerai oleh istrinya, maka kita perlu sadari bahwa satu yang membuat seorang istri itu boleh untuk meminta cerai pada suaminya. Satu kondisi ini adalah kondisi yang membahayakan pribadinya, kondisi yang membahayakan dirinya, dan kondisi yang membahayakan akidahnya. Dipersilahkan. Ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW ketika ada seorang sahabiah datang kepada Nabi mengadu bahwa aku tidak benci kepada suamiku ini, tetapi aku takut kekufuran ketika aku terus bersama dengan suamiku. Maka Nabi meminta kepada sahabiah ini untuk mengembalikan maharnya yang kala itu berupa kebun, kembalikan pada suamimu, dan jatuh kala itu talak di antara mereka. Sahabat yang dicintai Allah, kasus oleh Jamilah, istri Thabit bin Qais ini disebut dengan kasus khulu. Khulu tidak sama dengan talak. Khulu berarti perpisahan dengan cara memberi tebusan kepada suami dengan tujuan agar suami menceraikannya. Bila talak menjadi hak suami, khulu merupakan hak bagi istri jika ingin melepaskan diri dari ikatan pernikahan. Tetapi hati-hati, karena Rasulullah SAW bersabda, wanita mana saja yang minta cerai pada suaminya tanpa sebab, maka haram baginya bau surga. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Ya, istri berkewajiban untuk mentaati suaminya, tidak boleh meminta pisah tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat dan tanpa ada bahaya yang bisa mengancamnya.
Syekh Ibnu Jibrin menjelaskan, ada beberapa perkara yang membolehkan seorang wanita mengajukan khulu. Pertama, apabila istri membenci karakter akhlak suaminya, seperti kasar, temperamental, mudah tersinggung, dan kurang bisa menerima kekurangan. Kedua, apabila tidak suka dengan tampilan fisik sang suami, misal memiliki cacat, buruk rupa, dan kurang panca inderanya. Ketiga, memiliki cacat pada agamanya, seperti suka meninggalkan sholat, tidak puasa di bulan Ramadan, berzina, dan mabuk-mabukan. Keempat, ketika suami tidak memberikan haknya berupa nafkah dan kebutuhan pokoknya, padahal ia mampu memberikannya. Kelima, ketika suami tidak bisa menunaikan kewajiban nafkah batin, baik karena alasan kesehatan atau yang lainnya. Khulu memang tidak mudah, karena mensyaratkan tebusan yang dengan rela harus dibayarkan istri kepada suaminya agar ia melepaskan haknya dan menceraikan istrinya. Namun khulu akan menjadi haram apabila suami sengaja menyusahkan istri dengan memutuskan komunikasi dan tidak memberikan haknya supaya sang istri membayar tebusan kepadanya. Hanya sekali lagi yang perlu diwaspadai oleh kita bersama sahabat yang dicintai Allah. Walau ini merupakan bahagian yang diatur dalam syariat, tapi kita perlu paham bahwa ini adalah hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jaga betul keluarga kita agar terbebas dari hasutan setan yang luar biasa ini, dan agar kita mampu terus bersama dengan pasangan hidup kita sampai di surga. Hati-hati, jangan terlalu mudah dengan kalimat cerai. Salatun jidduhun najid wa hazluhun najid. Ada 3 perkara yang guyonnya saja itu serius, bercandaannya serius, dan seriusnya juga serius. Salah satu di antara 3-nya itu adalah at-talaq, cerai. Maka hati-hati. Sahabat yang dicintai Allah, talak adalah hal yang diatur di dalam syariat. Tidak boleh dikerjakan secara sembarangan, seperti fenomena perceraian kilat di India. Para suami menceraikan istri mereka dengan menetapkan talak 3 sekaligus melalui surat, telepon, bahkan melalui pesan teks dan video call. Hingga akhirnya praktek ini dilarang oleh pemerintah India karena merugikan kaum istri. Ya, hati-hati, jangan terlalu mudah dengan kalimat cerai. Salatun jidduhun najid wa hazluhun najid. Ada 3 perkara yang guyonnya saja itu serius, bercandaannya serius, dan seriusnya juga serius. Salah satu di antara 3-nya itu adalah at-talaq, cerai. Maka hati-hati. Dan cerai ada 3 tahapan. Ada cerai talak pertama, talak kedua, dan talak ketiga. Talak pertama, talak sugro, ya, maka itu masih memungkinkan bagi seseorang untuk rujuk kembali. Kecuali kalau sudah bain kubro, talak 3. Maka wajib bagi orang yang sudah ditalak 3 oleh sang suami ini, ketika dia ingin kembali menikahinya, wanita ini harus menikah dengan orang lain dulu, lalu dia bercerai tanpa ada rekayasa dari pihak manapun, baru setelah itu dia diperbolehkan untuk menikahi mantan istrinya ini tadi. Islam adalah agama yang sangat menjaga keutuhan biduk rumah tangga kaum muslimin. Syariat Islam mengenal istilah rujuk. Dalam Islam, perpisahan tidak bisa terjadi hanya dalam sekali ucap. Sebagaimana firman Allah, talak yang dapat kembali rujuk 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 229. Sahabat yang dicintai Allah, tentunya semua orang ingin hidup bahagia dalam rumah tangga, menginginkan keluarga yang sakinah dan penuh berkah. Jadikanlah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta rasa cinta dan kasih sayang yang melandasi pernikahan sebagaimana pijakan untuk membangun rumah tangga. Namun, apabila rumah tangga yang dijalani masih terasa berat, banyak kesulitan dan tidak menemukan kedamaian, bisa jadi karena ilmu tentang rumah tangga masih kurang. Kamu harus memberi makan kepadanya sesuai yang kamu makan. Kamu harus memberi pakaian kepadanya sesuai kemampuanmu memberi pakaian. Jangan memukul wajah, jangan kamu menjelekkannya, dan jangan kamu melakukan boikot kecuali di rumah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Hadis ini memberikan peringatan kepada pasangan muslim untuk menghindari 3 hal saat terjadi pertengkaran. Pertama, jangan pernah melakukan kekerasan. Sesungguhnya kehidupan rumah tangga Rasulullah merupakan contoh rumah tangga yang ideal di dalam Islam.
Sebagai suami, Rasulullah selalu berperilaku lembut kepada istri-istrinya, tidak pernah kasar walaupun istrinya sedang dilanda api cemburu. Seperti ketika salah seorang istri Rasulullah mengirimkan sepiring makanan yang diantar oleh utusannya. Alih-alih menerimanya, Aisyah membuang makanan tersebut hingga piringnya terbelah menjadi dua. Lalu Rasulullah menyatukan kedua piring pecah tersebut dan meletakkan makanan di atasnya dan mengajak para sahabat untuk menyantapnya. Kemudian piring yang pecah itu diganti oleh Rasulullah dengan piring milik Aisyah. Ya, alih-alih mengikuti amarah, Rasulullah menyikapi rasa cemburu Aisyah dengan amat sabar dan bijak. Kedua, hindari caci maki. Syariat Islam mengajarkan umat muslim untuk menciptakan suasana yang harmonis. Masalah apapun yang datang dilarang untuk mencaci dan memaki, karena kalimat cacian dan makian akan menancap di dalam hati, membekas sangat dalam hingga sulit untuk mengobatinya. Ketiga, jaga rahasia rumah tangga. Jangan sampai permasalahan rumah tangga menjadi konsumsi publik, kecuali memang ingin mencari penyelesaian kepada pihak yang berwenang, seperti ustadz ataupun mertua. Sahabat yang dicintai Allah, ini ada pertanyaan dari sahabat Instagram kita, dari Abi Acep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, apakah ucapan cerai di dalam hati itu sudah jatuh talak? Mohon penjelasannya. Tadi kita sudah sampaikan bahwa ada 3 hal yang candanya itu serius dan seriusnya itu serius. Itu salah satunya adalah talak. Tetapi talak ini adalah bahagian daripada aktivitas yang jatuh melalui lisan, bukan aktivitas yang jatuh melalui hati. Jadi ketika orang itu dalam hatinya mengatakan istriku talak, tapi tidak dia ucap, ya tidak masuk bahagian dari jatuhnya talak ini pada istrinya gitu. Sama seperti contoh misalkan kita lihat ada emas di sana, aku colok dalam hati, tapi tidak ngambil gitu. Karena ini mencuri itu perbuatan tangan kan. Makanya kalau dia mencuri itu ada hukum potong tangan gitu. Tapi karena dia hanya sekedar hati, ya itu tidak masuk bahagian daripada dosa yang ada pada dirinya. Dari sini sahabat, maka secara hukum tidak jatuh ketika talak itu adanya dalam hati sampai dia ucapkan. Tapi tolonglah jaga betul. Ya, ini jangan sampai kok biasanya kalau sudah di hati ini kalau tidak bisa dijaga larinya ke lisan ini. Maka tolong dijaga. Hati-hati ini bisikan syaitan. Jangan sampai yang ada di hati ini keluar menjadi sebuah kenyataan. Karena ketika ini sudah menjadi sebuah kenyataan, yang hancur itu jangan pikirkan kita sendiri, kita ego ya. Penting saya pisah dengan dia, jangan. Yang hancur keluarga kita, pikirkan anak kita, pikirkan keluarga besar yang sudah menyatukan kita, pikirkan dulu orang-orang yang pernah berbahagia menyandingkan kita di pelaminan. Jangan sampai buat mereka kecewa. Maka mudah-mudahan ini yang akan mengembalikan hati kita minimal, ya Rabb, saya tidak akan ceraikan dia. Saya akan berikan kebahagiaan pada dirinya. Dan inilah poros syurga.